Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya, Salwa Fitri Ramadhani dengan NIM 20200081119. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama. A. Pengertian anggaran produksi. Di sini ada pengertian anggaran produksi dari dua tokoh. Yang pertama Supriyono pada tahun 2000. Beliau beranggapan bahwa anggaran produksi ini merupakan anggaran yang dinyatakan di dalam satuan fisik produk yang akan dihasilkan pada periode anggaran, yaitu sebesar kuantitas penjualan yang dianggarkan disesuaikan persediaan atau di-adjust dengan perubahan kuantitas persediaan awal dan akhir periode yang digunakan. Nah, yang kedua ini ada dari Ani Aguskana pada tahun 2003. Nah, beliau menjelaskan bahwa anggaran produksi ini merupakan penjabaran rencana penjualan menjadi rencana produksi yang meliputi perencanaan tentang volume produksi, kebutuhan persediaan, bahan baku, tenaga kerja langsung, dan kapasitas pabrik, atau perencanaan volume barang yang harus diproduksi perusahaan agar sesuai dengan volume penjualan yang telah dianggarkan. Kemudian B. Klasifikasi anggaran produksi. Nah, menurut Gunawan Adi Saputro dan Marwan Asri pada tahun 2003 ya, nah anggaran produksi ini ternyata terdiri dari beberapa, yaitu ada 3. Yang pertama, anggaran bahan baku. Lalu yang kedua, anggaran tenaga kerja langsung. Dan yang ketiga, anggaran biaya overhead pabrik. Oke, untuk mengetahui ketiga klasifikasi itu tadi, mari kita simak. Yang pertama ada anggaran bahan baku. Apa itu anggaran bahan baku? Nah, anggaran bahan baku ini merupakan anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode yang akan datang dalam menyusun anggaran. Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun anggaran bahan baku ini yang pertama, jenis bahan baku yang dipergunakan. Jadi sebelum kita menyusun anggaran bahan baku, alangkah sebaiknya kita meneliti dulu bahan baku yang akan kita gunakan tuh seperti apa gitu. Yang kedua, jumlah masing-masing bahan baku yang habis dipakai untuk produksi. Kemudian yang ketiga, harga per unit masing-masing jenis bahan baku. Dan yang keempat, jumlah total harga masing-masing bahan baku. Nah, di sini ada anggaran bahan baku. Nah, anggaran bahan baku ini ternyata masih ada dibagi lagi nih. Dibaginya menjadi 4 sub. Nah, yang pertama anggaran kebutuhan bahan baku. Apa itu anggaran kebutuhan bahan baku? Nah, anggaran kebutuhan bahan baku itu merupakan anggaran yang disusun untuk merencanakan kuantitas fisik bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi pada periode yang akan datang. Nah, yang kedua ada anggaran pembelian bahan baku. Nah, itu merupakan anggaran yang disusun untuk merencanakan kuantitas fisik bahan baku yang harus dibeli pada periode yang akan datang dengan mempertimbangkan faktor persediaan dan kebutuhan bahan baku untuk keperluan produksinya. Nah, yang ketiga ada anggaran persediaan bahan baku, yaitu anggaran yang disusun untuk merencanakan kuantitas fisik bahan baku yang harus disimpan sebagai persediaan. Kemudian yang terakhir ada anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan dalam produksi, yaitu merupakan anggaran yang disusun untuk merencanakan nilai atau dinyatakan dalam satuan uang bahan baku yang digunakan dalam proses produksi itu tadi. Kemudian ini ada lagi anggaran tenaga kerja langsung. Nah, apa itu? Anggaran tenaga kerja langsung ini merupakan anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang upah yang akan dibayarkan kepada para tenaga kerja langsung selama periode yang akan datang. Nah, dalam menyusun
anggaran tenaga kerja langsung ini ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ini dari jumlah dan jenis barang yang dihasilkan perusahaan. Kemudian yang kedua, standar waktu tenaga kerja langsung yang diperlukan untuk tiap jenis barang yang dihasilkan. Yang ketiga, tingkat upah rata-rata per jam kerja langsung. Yang keempat, waktu produksi barang itu dalam bentuk waktunya bulanan ya, atau bisa juga triwulan, 3 bulanan. Nah, yang terakhir ada jenis barang yang dihasilkan. Baik, terima kasih. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya saya serahkan ke pemateri kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Fitri Maharani dengan NIM 20.208297 akan melanjutkan materi sebelumnya. C. Langkah-langkah penyusunan anggaran produksi. Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam penyusunan anggaran produksi yaitu: pertama, penentuan periode waktu yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran produksi oleh bagian produksi. Yang kedua, penentuan jumlah satuan fisik barang yang harus diproduksi dengan mempertimbangkan anggaran penjualan. Yang ketiga, penentuan waktu pembuatan barang yang meliputi jangka waktu yang diperlukan untuk memproses bahan baku menjadi produk jadi dan jumlah produk jadi yang akan diproduksi selama periode waktu tertentu dengan memperhatikan anggaran penjualan. Yang keempat, penentuan lokasi pembuatan barang. Yang kelima, penentuan urutan-urutan proses produksi. Yang keenam, penentuan standar pemakaian fasilitas produksi agar tercapai tujuan efisiensi. Yang ketujuh, penyusunan program pemakaian bahan baku, tenaga kerja, dan peralatan. Yang kedelapan, penyusunan standar biaya produksi. Yang kesembilan, tindakan korektif bila diperlukan. D. Tujuan penyusunan anggaran produksi. Adapun tujuan penyusunan anggaran produksi yaitu: yang pertama, guna untuk menunjang kegiatan penjualan sehingga barang dapat disediakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Yang kedua, menjaga tingkat persediaan yang memadai. Artinya, tingkat persediaan yang tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. Yang ketiga, mengatur produksi sedemikian rupa sehingga biaya produksi akan bisa ditekan seminimal mungkin. E. Syarat pokok program anggaran produksi yang berhasil. Program anggaran produksi akan berhasil apabila memenuhi syarat-syarat pokok sebagai berikut. Yang pertama, organisasi perusahaan yang sehat, di mana organisasi yang sehat merupakan organisasi yang disusun berdasarkan sistem organisasi tertentu, dapat mengadakan pembagian tugas fungsional dengan jelas dan menentukan garis wewenang dan tanggung jawab dengan tegas. Yang kedua, sistem akuntansi yang memadai. Keberhasilan program anggaran harus didukung oleh sistem akuntansi yang memadai, meliputi penggolongan rekening yang sama antara anggaran dengan realisasi yang akan dicatat. Kemudian pencatatan akuntansi terhadap transaksi yang akan memberikan informasi dari realisasi anggaran. Terakhir, laporan yang disajikan dapat dibuat sesuai dengan penentuan tingkat pertanggungjawaban dari bagian atau individu di dalam perusahaan. Yang ketiga, penelitian dan analisis. Penelitian dan analisis diperlukan untuk menetapkan alat pengukur prestasi yang berupa standar atau taksiran, sehingga anggaran dapat dipakai dasar analisis untuk mengukur prestasi yang baik. Yang keempat, dukungan dari pelaksana. Anggaran dapat berjalan dengan baik apabila ada dukungan aktif
dari para pelaksana tingkat atas maupun bawah. Jadi hal ini menyangkut hubungan antar manusia dalam melaksanakan kegiatan. Oleh karena itu, patokan yang dipakai untuk mengukur prestasi dengan adil harus dimiliki. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Biaya produksi. Pengertian dan elemen biaya produksi. Menurut Harnanto, biaya produksi adalah biaya yang melekat pada produk. Biaya tersebut meliputi semua biaya, baik langsung maupun tidak langsung, dapat diidentifikasikan dengan kegiatan pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. Elemen pokok dalam biaya produksi yaitu, yang pertama adalah biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah harga perolehan dari bahan baku yang dipakai dalam pengolahan produk. Kemudian yang kedua, biaya tenaga kerja langsung adalah balas jasa yang diberikan kepada karyawan pabrik. Kemudian ketiga, biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung yang elemennya dapat digolongkan ke dalam biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, penyusutan dan amortisasi aktiva tetap, biaya listrik dan air, biaya asuransi pabrik. Metode pengumpulan biaya produksi. Metode pengumpulan biaya produksi dibagi menjadi dua, yaitu metode harga produk pesanan, yaitu metode pengumpulan biaya produksi di mana biaya dikumpulkan untuk setiap pesanan atau kontrak. Kemudian kedua, metode harga pokok proses adalah metode pengumpulan biaya produksi di mana biaya dikumpulkan untuk setiap satuan waktu tertentu. Penyusutan anggaran produksi. Rumus tingkat penjualan dari anggaran penjualan. Tingkat persediaan akhir, kemudian dijumlah. Kemudian tingkat persediaan awal, tingkat produksi. Anggaran produksi sebagai dasar untuk menyusun anggaran bahan baku BTKI, BOP. Contoh, persediaan awal diharapkan 60 unit, penjualan direncanakan 100 unit, persediaan akhir 40 unit. Barang yang harus diproduksi adalah penjualan sama dengan 100 unit, persediaan akhir sama dengan 40 unit. Kebutuhan yaitu penjualan ditambah dengan persediaan akhir sama dengan 140 unit, persediaan awal 60 unit, produksi 140 dikurang 60 sama dengan 80 unit. Sebelum barang diproduksi harus mengetahui lama proses produksi dan jumlah barang yang harus diproduksi dengan melihat anggaran penjualan. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam memproduksi barang. Yang pertama, fasilitas pabrik, kemudian fasilitas pergudangan, yang ketiga stabilitas tenaga kerja, yang keempat stabilitas bahan baku, dan kelima modal yang digunakan. Oke, baik. Di sini saya Muhammad Irham Wibowo dengan NIM 20200008108 akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Mengutamakan stabilitas produksi. Oke, di sini ada tabel rencana penjualan dari PT Krishna dari bulan Januari sampai Desember. Yang pertama bulan Januari tingkat penjualannya yaitu sebanyak 1.500 unit. Kemudian bulan Februari sebanyak 1.600 unit, bulan Maret 1.600 unit, bulan April 1.400 unit, bulan Mei 1.200 unit, bulan Juni 1.000 unit, bulan Juli 700 unit, untuk bulan Agustus 600 unit, bulan September 900 unit, bulan Oktober 1.100 unit, bulan November 1.200 unit, dan bulan Desember 1.400 unit. Oke. Kemudian persediaan awal 2.000 unit, persediaan akhir 1.500 unit, penjualan 14.200 unit dijumlah dengan persediaan akhir 1.500 unit sama dengan 15.700 unit, kemudian dijumlah lagi dengan persediaan awal sebanyak 2.000 unit, hasilnya adalah 13.700 unit. Pengalokasian per bulan dapat dilakukan produksi per bulan sama dengan 13.700 dibagi 12 sama dengan 1.141,67 unit.
kelemahannya di sini itu adalah hasilnya pecahan. Kemudian dibulatkan ke angka yang mendekati menjadi 1100 unit, maka 13.700 sama dengan dalam kurung 1100 dikali 12 sama dengan 500 unit. Nah, kekurangan 500 akan dibebankan dari bulan Januari, Februari, Maret, April hingga Desember karena tinggi, sehingga mendapatkan tambahan sebanyak 500 dibagi 5 sama dengan 100 unit, maka 5 bulan dalam kurung 1100 tambah 100 unit sama dengan 6.000 unit. Kemudian selama 7 bulan 1100 unit hasilnya adalah 7.700 unit. Kemudian hasil masing-masing dijumlahkan, yaitu 6.000 unit dijumlah dengan 7.700 unit, hasilnya adalah 13.700 unit. Oke, selanjutnya mengutamakan pengendalian tingkat persediaan. Yang pertama, persediaan awal dan akhir diselisihkan dibagi 12. Persediaan awal sebanyak 2.000 unit diselisihkan persediaan akhir sebanyak 1.500 unit, hasilnya adalah 500 unit, kemudian dibagi 12, hasilnya adalah 41,67 unit. Nah, untuk cara di atas tadi itu kelemahannya adalah hasilnya pecahan. Hasil dari 500 bagi 5 sama dengan 100 dibebankan pada bulan Januari sampai dengan Mei tergantung kebijakan perusahaan masing-masing. C. Mengutamakan cara kombinasi dalam kurung persediaan maupun produksi berfluktuasi pada batas tertentu. Kebijakan yang bisa diambil, yang pertama, tingkat produksi tidak boleh berfluktuasi lebih atau kurang dari 15% rata-rata bulanan. Jadi intinya tidak boleh lebih ataupun tidak boleh kurang, berfluktuasi harusnya sebanyak 15%. Yang kedua, tingkat persediaan tidak boleh lebih dari 1.600 dan tidak kurang dari separuh persediaan. Yang ketiga, produksi bulan Juli sampai September boleh dikurangi 30% dari tingkat normal. D. Kebijakan persediaan. Persediaan harus tepat jumlahnya. Faktor-faktor yang diperhatikan, yang pertama, daya tahan barang disimpan. Yang kedua, tersedianya bahan baku. Yang ketiga, biaya yang ditimbul dengan persediaan. Yang keempat, modal kerja. Dan yang terakhir, resiko yang ada. Oke, baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada lebih atau kurang, tolong dimaafkan. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan di grup. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.